Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mera Stefani Vanessa Simbolon dari kelas D reguler 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi yang belum dipahami oleh teman-teman saya pada mata kuliah pengantar ilmu sosial yang diampu oleh Pak Daniel Simanjunta, SOS MSI. Saya akan menjelaskan materi yang belum dipahami oleh teman saya. Yang pertama, perspektif dalam sosiologi, yaitu perspektif mikro dan makro dari Aristita Ardiawani. Kedua, multikulturalisme dari M. Aditya Kurniawan. Ketiga, kajian ilmu sosial, ilmu politik, yaitu teori dalam perspektif ilmu politik tentang teori politik liberalis dari Gracia Aritonang. Materi yang belum dipahami Aristita Ardiawani. Pertama, perspektif dalam sosiologi. Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang suatu hal. Dengan perspektif, orang akan memandang suatu hal berdasarkan cara-cara tertentu. Perspektif adalah kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang mempengaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi tertentu. Perspektif membimbing setiap orang untuk menentukan bagian yang relevan dengan fenomena yang terpilih dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara rasional. Perspektif sosiologi menekankan pada konteks sosial dalam mana manusia hidup. Perspektif sosiologi mengkaji pada bagian konteks tersebut mempengaruhi kehidupan manusia. Perspektif sosiologi merupakan pola pengamatan ilmu sosiologi dalam mengkaji tentang kehidupan masyarakat dengan segala aspek atau proses sosial kehidupan di dalamnya. Inti dari perspektif sosiologi ini adalah pertanyaan bagaimana kelompok mempengaruhi manusia, khususnya bagaimana manusia dipengaruhi masyarakatnya. Makro merupakan perspektif besar yang melihat pada proses-proses sosial di seluruh masyarakat, memeriksa keterkaitan struktur sosial berskala besar dan keterkaitan dengan yang lain. Sehingga akan terlihat setiap masalah yang saling berkaitan, hubungan timbal baliknya, dan bagaimana terjadinya perubahan masyarakat. Pertama, sosiologi makro berfokus pada aspek masyarakat. Kedua, tujuan dari sosiologi makro adalah untuk mengkaji fenomena sosial skala besar yang menentukan bagaimana kelompok sosial diorganisir dan diposisikan dalam struktur sosial. Pada makro sosiologi ini berhubungan dengan penelitian mengenai sosiologi berdasarkan masyarakat secara menyeluruh. Jadi, makro sosiologi adalah meneliti tentang sosiologi. Mikro fokus pada pola interaksi individu, mengapa dan bagaimana individu berhubungan satu sama lain, bagaimana interaksi yang kita dapatkan akan membentuk masyarakat yang lebih besar. Ini menganalisis hubungan interpersonal dan tentang apa yang orang lakukan dan bagaimana mereka berperilaku ketika mereka berinteraksi. Tingkat analisis ini biasanya digunakan oleh perspektif interaksi simbiolik. Mikrososiologi sendiri adalah penelitian mengenai sosiologi atau kehidupan masyarakat berdasarkan individual dari berbagai orang penduduk di sekitar masyarakat yang kita teliti. Materi yang belum dipahami oleh M. Aditya Kurniawan yaitu multikulturalisme. Multi artinya banyak, sedangkan kulturalisme artinya aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme berarti pandangan yang mengakomodasikan banyak aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme mengkonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keanekaragaman dan berbagai macam budaya di dalam realitas masyarakat, menyangkut nilai-nilai sistem sosial, praktik budaya, adat, kebiasaan, dan filosofi politik yang dianut dalam konteks tertentu. Dalam paham ini, meskipun berbeda kebudayaan, tetap dianggap memiliki derajat yang sama. Karena multikulturalisme menjunjung tinggi sikap toleransi, kerukunan, dan perdamaian antara unsur masyarakat. Contohnya adalah di Indonesia, setiap hari besar agama dijadikan sebagai hari libur nasional untuk menghormati pemeluk agama yang bersangkutan. Ini adalah sebagian hambatan yang harus dihadapi manusia dalam menjunjung konsep multikulturalisme. 1. Menganggap budaya sendiri yang paling baik. Pengakuan terhadap budaya sendiri yang berlebihan dapat mengarah kepada kecintaan diri sendiri atau kelompoknya yang disebut narsisme budaya. Sikap ini merupakan warisan dari kolonialisme yang menganggap bahwa bangsa jajahannya rendah dan memiliki kebudayaan inferior.
Sebaliknya, penjajah memiliki kebudayaan superior. Kedua, pertentangan antara budaya barat dan budaya timur. Dalam masyarakat dunia, ada pandangan yang menganggap bahwa budaya barat sebagai budaya progresif atau maju yang syarat dengan kedinamisan atau hot culture. Sebaliknya, budaya timur diidentikan dengan budaya yang dingin dan kurang dinamis atau cold culture. Pertentangan ini cenderung Eropa sentris sehingga mengakibatkan westernisasi di berbagai bidang kehidupan. Ketiga, pluralisme budaya dianggap sebagai sesuatu yang eksotis. Ini merupakan pandangan yang banyak dianut oleh para pengamat barat terhadap pluralisme. Mereka menganggap budaya lain di luar budayanya sebagai budaya luar atau the others. Mereka memandang budaya lain memiliki sifat eksotik dan menarik perhatian dan bukan dihargai sebagai budaya yang memiliki kekhasan yang berbeda dengan budayanya. 4. Pandangan yang paternalistis. Ada banyak peneliti dan pengamat budaya dari kaum laki-laki yang masih menganut paham paternalistis. Hal ini tentu saja menimbulkan bias terhadap perempuan. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang memandang status perempuan sebagai sesuatu yang minor dan disubordinasikan dari peran laki-laki. 5. Mencari apa yang disebut indigenous culture, yaitu mencari sesuatu yang dianggap asli. Misalnya di Jakarta ada kecenderungan menamai gedung-gedung dengan nama dalam bahasa Sanskerta. Pada era globalisasi, pemujaan terhadap indigenous culture merupakan sikap yang mempertentangkan istilah barat dan non-barat. Pada era tersebut, kerjasama internasional tidak mengharamkan penggunaan unsur-unsur budaya lain yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan lingkungan budaya yang berbeda. 6. Pandangan negatif penduduk asli terhadap orang asing yang dapat berbicara mengenai kebudayaan penduduk asli. 3. Materi yang belum dipahami Gracia Aritonang. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Dalam teori perspektif ilmu politik, salah satunya tentang teori politik liberalis. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dan dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas. Dari video penjelasan materi yang belum teman-teman pahami, kiranya video ini dapat membantu teman-teman memahami materi tersebut. Saya minta maaf atas kekurangan dalam penyajian dan penyampaian materi ini. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.